Selamat sore, Bu. Perkenalkan, nama saya Gabriela Sinaga dengan NIM 14S19006. Saya Prodi S1 Teknik Elektro. Saya ingin mau mempresentasikan hasil kerja saya, pilihan berganda soal UAS. Kita bisa lihat di sini soalnya. Data berikut ini menunjukkan lama hidup 7 mikroba, 1,5, 2,3, 1,9, 1,2, 2,0, 1,7, 1,8. Batas atas selang kepercayaan atau confidence interval untuk rata-rata dengan tingkat kesalahan 0,05 yaitu kita jawab. Baik. Diketahui N-nya sama dengan 7, yaitu 1,5, 2,3, 1,9, 1,2, 2,0, 1,7, dan 1,8. Jadi X barnya itu sama dengan 1,5 ditambah 2,3, ditambah 1,9, ditambah 1,2, ditambah 2,0, ditambah 1,7, ditambah 1,8 per 7. Maka hasilnya itu adalah 12,4 bagi 7 sama dengan 1,77. Setelah itu setelah kita dapat X barnya, kita mencari S kuadrat atau S-nya juga, yaitu S kuadrat itu diambil dari X bar dikurang N dikurang X bar, yaitu contohnya seperti 1,5 dikurang 1,77, baru 2,3 dikurang 1,77, demikian seterusnya sampai hingga 1,8 dikurang 1,77 dibagi 7 kurang 1. Nah, maka hasilnya X kuadrat sama dengan 0,1257. Maka kalau kita mau mencari S-nya, maka S-nya itu dikuadrati. Akar dari 0,1257, hasilnya adalah 0,354. Setelah kita mendapatkan S-nya, kita memakai uji T. Uji T itu dengan rumus X bar dikurang T alfa bagi 2 dikali S bagi akar N di antara lebih kecil dari nu, lebih kecil dari X bar ditambah T kali lambda bagi 2 dikali S bagi akar N. Kita masukin X barnya kita sudah dapat tadi 1,77 dikurang T dari lambdanya 0,05, makanya kalau kita bagi 2 jadi 0,025 dikali S-nya itu 0,354 yang kita sudah cari tadi, baru dibagi akar N 7 diketahui, baru lebih kecil dari nu, lebih kecil dari 1,77 ditambah T 0,025 dikali 0,354 dibagi akar 7. Maka kita cari T 0,025, kita lihat tadi di soal seperti ini. Kita tadi lihat di soal tadi. Nih, 0,025. Di V-nya adalah 6. Nah, kita bisa lihat ini V-nya ini adalah 2,447. Makanya kita dapat di sini, maka kita dapat di sini adalah 2,447 dikali 0,354 dibagi akar 7 sama dengan 0,133. Ya, 0,133 baru di lebih kecil dari nu, baru lebih kecil lagi dari 1,77 ditambah 2,447 dikali 0,133. Jadi kita hitung secara aritmatika, maka hasilnya adalah 1,44. Maaf, nu di antara 1,44 dan 2,097. Maka rata-rata tingkat kesalahan 0,05 adalah 4,76. Maka jawabannya
ini adalah E. Lalu kita lanjut ke soal yang berikutnya. Perhatikan statistik deskriptif kandungan nikotin 2 merek rokok berikut. Merek rokok A dengan standar defisiasi adalah 4 dan banyak sampelnya 5. Dan merek rokok B-nya itu dengan standar defisiasi 0,6 dan banyak sampelnya adalah 6. Standar deviasi gabungan yang akan digunakan untuk mengestimasi selisih rataan kadar rokok merek A dan B yaitu, maka kita bisa lihat dari sini. Maka jawabannya itu kita diketahui tadi S1 sama dengan 4, S2 sama dengan 0,6, N1-nya sama dengan 5, dan N2-nya sama dengan 6. Yang ditanya adalah S gabungannya. Maka jawabnya itu kita menggunakan rumus S sama dengan akar dari N kurang 1 dikali S1 kuadrat ditambah N2 kurang 1 dikali S2 kuadrat dibagi N1 ditambah N2 dikurang 2. Maka hasilnya N1 yang kita ketahui 5 dikurang 1, baru S1 kuadrat 4 kuadrat, ditambah N2 6 kurang 1, dikali S2-nya 0,6 kuadrat, dibagi N1 tambah N2, 5 tambah 6, kurang 2, sama dengan 9. Jadi kita masukkan, jadi perhitungannya sama dengan 4 kena 5 kurang 1 dibagi 16 dari 4 kuadrat, baru tambah 5 kali 0,36 itu dari 0,6 kuadrat, dibagi 9 dari 5 tambah 6 kurang 2. Maka hasilnya itu adalah akar 7,311, maka kalau kita akarkan menjadi 2,71. Maka S gabungannya adalah 2,71. Maka standar defisiasi gabungan yang akan kita gunakan untuk mengestimasi selisih rataan kadar rokok merek A dan merek B yaitu 2,71. Presentasi saya yaitu pada soal esai pada nomor 1 dan nomor 2. Nomor 1 itu diketahui ukuran file X dan waktu Y. Ukuran file X itu terdiri dari 2,5, 3, 2, 4, dan 5. Di waktu Y 5, 7, 6, 8, dan 10. Nah, di sini saya menampilkan bagian Excel-nya. Bagian Excel-nya saya sudah memaparkan X kali Y, X kuadrat, Y kuadrat, serta jumlah rata-ratanya. Setelah sudah saya masukkan ini X kali Y, X kuadrat, dan Y kuadrat, dan jumlah dan rata-ratanya, saya juga membuat regresinya, yaitu ada linear, eksponensial, dan polinomial derajat 2. Pada linear bisa kita lihat di sini, adanya regresi Y sama dengan modelnya Y sama dengan 1,5X ditambah 2,25 yang R kuadratnya adalah 0,8818. Pada eksponensial, di sini kita bisa lihat model Y-nya adalah 3,5984E pangkat 0,2016X dan R kuadratnya adalah 0,836. Pada polinomial derajat kedua, kita bisa lihat modelnya Y sama dengan 0,3092X kuadrat dikurang 0,678X ditambah 5,7015 dengan R kuadratnya sebesar 0,9079. Saya juga sudah memaparkannya di lembar jawaban saya, yaitu seperti di sini. Ada modelnya, ada linear, eksponensial, dan polinomial derajat 2. Yang tadi sudah dipaparkan oleh Excel tersebut sudah saya pindahkan ke sini. Linearnya Y sama dengan 1,5X ditambah 2,25, R kuadratnya sebesar 0,8818. Baru di eksponensialnya Y sama dengan 3,5980 E pangkat 0,216X dan R kuadratnya 0,9001. Dan posinomialnya derajat 2, Y sama dengan 0,309X kuadrat dikurang 0,6798X ditambah 5,7015 dengan R kuadratnya 0,979.
Model linear adalah polinomial derajat 2 karena R kuadratnya terbesar. Lebih besar dari linear dan eksponensial. Maka prediksi jika X-nya 10, maka kita masukkan Y-nya. Kita taruh X-nya 10, kita masukkan lah. Y sama dengan, kita lihat dari sini, Y sama dengan 0,309 dikali 10 kuadrat, dikurang 0,6798 kali 10, ditambah 5,7015. Nah, maka hasilnya adalah 29,873. Baik, kita lanjut ke soal yang nomor 2. Soal nomor 2 ini kita ketahui N1-nya sebesar 6, N2-nya sebesar 4, baru X rata-rata X bar-nya 2,9, X bar yang kedua 2,5, S1 sama dengan 0,5, dan S2 sama dengan 0,2, dengan alfanya sama dengan 0,1. Jadi yang ditanya itu, uji apakah serum baru menolong atau bukan. Jadi jawabannya kita ketahui dulu langkah-langkahnya. Yaitu yang pertama kita harus menentukan H0-nya. H0-nya sama dengan Nu1 sama dengan Nu2. Baru H1, kebalikan dari H0, maka H1 itu sama dengan Nu1 lebih besar dari Nu2, atau Nu1 dikurang Nu2 lebih besar 0. Itu Nu2-nya dipindahin ke sebelah kiri. Dan kita kasih tahu juga bahwa selang percayaannya 0,1. Maka uji statistik yang kita pakai adalah uji T karena N-nya termasuk kecil dan kurang dari 30, maka kita pakai uji T dengan DB sama dengan 8. Dan maka kita dapat titik di sini itu T 0,118 sama dengan 1,397. Kita lihat pada gambarnya ini yang ada di ini 0, dan ini T 0,1 dan 8. Ini ada yang di garisnya ini, yang kita tandai garis, itu daerah kritisnya. T itu lebih besar dari T 0,18 sama dengan 1,397. Maka kita uji nilai statistiknya, kita mencari mulai dari rumus SP kuadrat. SP kuadrat sama dengan N1 kurang 1 dikali S1 kuadrat, ditambah N2 kurang 1 kali S2 kuadrat, bagi N1 ditambah N2 kurang 2. Maka kita masuk aja angka-angkanya yang sudah diketahui dari soal. Dari sini, kita mulai 5 dikali 0,5 kuadrat, ditambah 3 kali 0,2 kuadrat, bagi 8. N1 itu 6, tambah 4, N2 kurang 2, makanya 8. Baru kita kalikan, kayak kalikan matematika biasa, maka hasilnya itu, SP kuadrat hasilnya 0,17125. Karena dia kita dapat SP kuadrat, maka kita cari SP-nya dengan cara akar dari SP kuadrat, yaitu akar dari 0,17125, yaitu 0,4138. Nah, setelah kita dapat SP-nya, kita masukin uji titik T-nya dengan rumus X1 bar X bar 1 kuadrat X bar 1 dikurang X bar 2 dikurang D0 bagi SP yang kita dapat tadi kali akar dari 1 per N1 ditambah 1 per N2. Nah, kita masukin juga yang sesuai yang diketahui di soal, yaitu 2,9 dikurang 2,5 kurang 0, D0 sama dengan 0. Baru bagi yang kita dapat tadi SP-nya 0,4138 diakarkan kali akar 1 per 6 ditambah 1 per 4. Maka kita kalikan seperti biasa, maka hasilnya adalah 1,493 atau mendekati 1,5. Nah, keputusannya itu adalah T-nya ini 1,5 lebih besar dari 1,397 yang kita titik kritiskan. Maka tolak H0. Nah, kesimpulannya, serum baru dapat memperlambat leukemia dengan taraf signifikasi 0,1.
Sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton. Selamat sore.